Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saleh dan salihah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Tepatnya hari ini sudah masuk hari 15. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang kalaupun kita hendak menghitungnya maka tak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik sepanjang kehidupan yang menjadikan contoh bagi kita dalam setiap perilaku kehidupan. Teman-teman yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, juga semangat dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau misalnya hari ini, saat ini, teman-teman diberikan hadiah, ada sebuah handphone yang satu harganya 1 juta dan yang kedua harganya 5 juta. Nah, kira-kira teman-teman akan pilih handphone yang mana? Rasanya kita semua akan sama-sama menjawab begitu ya, akan sama-sama sepakat bahwa kita akan memilih hadiah handphone yang harganya 5 juta rupiah. Kenapa seperti itu? Ya, tentu karena nilai harganya lebih besar dan biasanya kalau nilainya lebih tinggi maka ada keunggulan-keunggulan, ada kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalamnya. Teman-teman yang solih dan solihah, begitupun dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan yang saat ini kita berada di bulan ini. Bulan Ramadan itu di antara 11 bulan yang lain, bulan Ramadan memiliki kelebihan dan keunggulan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan semestinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh begitu ya, dengan sekuat tenaga, dengan semangat untuk bisa mengambil unggulan-unggulan tersebut, mengambil kelebihan-kelebihan nilai dari bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Sama halnya seperti tadi, ketika kita memilih handphone yang harganya 5 juta rupiah ketimbang yang harganya 1 juta rupiah. Solih dan solihah yang dirahmati Allah, seperti yang mungkin teman-teman sudah sering dengar begitu ya, bahwa banyak sekali kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ya. Pertama, salah satunya adalah karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Kemudian di bulan ini juga setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah, kemudian dilipatkan gandakan pahalanya ya, jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, tapi teman-teman sekalian, informasinya ada juga begitu ya, ternyata orang-orang yang tidak dapat mengambil keuntungan di bulan Ramadan ya, ia malah merugi di bulan Ramadan. Ayo, ada yang tahu nggak siapa kira-kira orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Teman-teman yang solih dan solihah, siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu? Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, celakalah orang-orang yang bertemu bulan Ramadan, yang berada di bulan Ramadan, tapi kemudian di akhir Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kiranya orang-orang tersebut? Shalih dan salihah. Yang pertama adalah orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah, teman-teman sekalian, kita diwajibkan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa juga sholat itu menjadi kewajiban utama juga yang harus kita kerjakan. Artinya antara sholat dan puasa Ramadan mesti kita jalankan bersama-sama, tidak ada yang ditinggalkan satu sama lain. Jadi ketika kita puasa Ramadan tapi kemudian kita tidak mengerjakan sholat fardu, maka puasa Ramadan kita tidak akan mendapatkan apa-apa, teman-teman sekalian. Ustaz, aku puasanya sholatnya masih bolong-bolong, kira-kira puasaku diterima nggak ya? Nah, kalau seperti itu, maka Ramadan ini menjadi waktu yang tepat, teman-teman sekalian, buat teman-teman bisa berlatih meningkatkan sholat fardu yang teman-teman lakukan. Yang tadinya mungkin bolong-bolong begitu ya, yang harus dari 5 waktu, 2 waktu, 3 waktu, maka di bulan Ramadan ini begitu ya,
sempurnakan menjadi 5 waktu. Plus berlatih untuk melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Ya, karena tadi akan ada kebaikan, pahala yang banyak yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita hanya mengerjakan puasa Ramadan tanpa kemudian kita melaksanakan sholat fardu begitu ya, artinya sholat fardunya banyak yang bolong-bolong atau bahkan ditinggalkan sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari kebaikan puasa yang kita kerjakan. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan hisab di akhirat nanti, teman-teman. Dan ketika sholat kita baik, maka akan baik juga atau akan diterima juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika sholat kita tidak baik, sholat kita rusak, sholat kita bolong-bolong, dan kita tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka amalan-amalan baik yang lain pun akan rusak, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi yang pertama adalah tidak sholat. Ya. Berikutnya yang kedua, orang yang merugi berikutnya di bulan Ramadan adalah mereka yang masih melakukan keburukan, ketidakbaikan, kemaksiatan di bulan Ramadan. Padahal keburukan itu sering mereka lakukan di 11 bulan berikutnya. Bertemu Ramadan, mereka tetap melakukan aktivitas keburukan tersebut. Ya. Lisannya tidak bisa mereka jaga, lisannya sering meledek orang lain, mata-matain orang lain, ya, menyakiti hati orang lain. Kemudian matanya digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, telinganya berbohong, berdusta, dan perbuatan-perbuatan keburukan yang lainnya, teman-teman sekalian. Itu adalah yang dapat membuat ibadah puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini sekali lagi latihan buat kita, teman-teman sekalian. Hati-hati teman-teman kalau misalnya bercanda dengan teman yang lainnya gitu ya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai menyakiti hati, jangan sampai mengolok-olok ya. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan ya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa misalnya atau sering begitu ya melakukan bercanda di 11 bulan sebelum Ramadan yang berlebihan begitu ya, maka di Ramadan ini tinggalkan itu semua, teman-teman sekalian. Agar kenapa? Agar puasa yang kita lakukan dari subuh sampai maghrib itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya. Keburukan, orang yang melakukan keburukan di bulan suci Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Teman-teman yang saleh dan salihah, Rasulullah SAW pernah bersabda mengabarkan kepada kita ya, bahwa banyak orang-orang yang ketika Ramadan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ya. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa berkaca, kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran bahwa ternyata banyak juga begitu ya. Bahkan sangat banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya dapat rasa lapar sama dahaganya aja, sama rasa hausnya aja begitu. Ya. Dia nggak dapat pahalanya, dia nggak dapat kenikmatan puasanya, ya. Dia nggak dapat kenikmatan berbukanya begitu ya. Karena apa? Karena tadi begitu ya. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Karena puasa yang mereka jalani tidak dibarengi begitu ya dengan kebaikan-kebaikan, justru malah dibarengi dengan keburukan dan kemaksiatan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Teman-teman yang sholih dan sholihah, yang terakhir, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, mereka yang lalai memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Teman-teman yang sholih dan sholihah, hal ini seringkali kita saksikan begitu ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa begitu ya, baik itu anak-anak, remaja, dewasa begitu, yang mereka mengisi hari-hari puasanya, mengisi hari-hari Ramadannya dengan aktivitas yang melalaikan ya. Ada yang mungkin lebih banyak main gamenya, scroll medsosnya ya, nonton YouTube-nya dan sebagainya. Hal ini bukan tidak boleh begitu ya. Hal ini boleh-boleh saja. Tetapi ketika ini berlebihan, ketika aktivitas itu berlebihan, maka disitulah letak ketidakbolehannya. Karena bisa meninggalkan aktivitas kebaikan yang lain. Waktu kita jadi habis untuk hal seperti itu yang tidak mendatangkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya di 11 bulan kemarin teman-teman sudah sering begitu ya, karena punya handphone sendiri misalnya, atau dikasih ayah bundanya handphone gitu ya di hari-hari tertentu, kemudian dimanfaatkan ya, main game segala macam, nonton. Nah,
Ustaz sarankan begitu ya, itu semua dihilangkan. Simpan dulu handphonenya, simpan dulu aktivitas nontonnya, tinggalkan dulu itu semua. Di bulan Ramadan teman-teman fokus untuk latihan, ya, untuk latihan diri memperbanyak amal soleh, begitu ya. Karena apa? Karena Ramadan itu tidak datang setiap bulan, begitu ya. Dia hanya datang setahun satu kali, begitu ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena kita tidak mampu memanfaatkan kebaikan di waktu Ramadan. Teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-15. Itu artinya sudah setengah bulan yang lalu, atau setengah bulan kita lewati hari-hari Ramadan, dan tersisa setengah bulan berikutnya. Mari kita lihat setengah bulan yang lalu kita ngapain aja ya? Hari-hari Ramadan kita diisi dengan apa aja? Apakah kita termasuk orang-orang yang merugi tadi, yang sholat kita nggak pernah kita kerjakan, kemudian keburukan sering juga kita lakukan di bulan Ramadan, atau yang terakhir ternyata waktu kita habis kita lalaikan, habis kita gunakan untuk aktivitas yang bukan ibadah. Maka masih ada kesempatan teman-teman sekalian yang soleh dan soleh. Masih ada setengah bulan berikutnya perjalanan kita mengakhiri Ramadan. Oleh karenanya Ustaz Ilham mengajak diri Ustaz sendiri dan teman-teman semua yang menyaksikan untuk ini, yuk mari kita semangat lagi, kita kuatkan niat lagi, kita kuatkan azam tekad kita untuk bisa mengisi hari-hari sisa Ramadan dengan kebaikan dan amal soleh. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada kebaikan yang bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.